bisa di setel. Bisa. Iya udah. Tumben. Kemarin enggak kayak gini. Tadi bentuk itu. Iya betul. Ke belakang. Iya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Ridwan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga Allah berikan taufiknya untuk bisa duduk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, terkecuali umatnya yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas bab yang ke-23 dari kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, di bawah tema Adabul Jalis, yang artinya adab
bermajlis. Beliau mengatakan min jamali hadhihi syari'ah wa kamali adabiha, di antara keindahan syariat, yaitu syariat Islam, dan kesempurnaan tata keramanya, kesempurnaan adab-adabnya, yaitu hidayatuha al-mu'mina ila adabil jalis. Jadi syariat memberikan petunjuk kepada seorang mukmin alias pemeluknya ila adabil jalis, untuk mengetahui adab-adab bermajlis, wa ikhtiyaril majalis, dan bagaimana memilih majlis-majlis itu, wa qawaidus suhbah, dan kaidah untuk memilih teman, wa ta'amuli ma'al ashab, begitu juga cara bermuamalah dengan sahib atau teman. Wa hiya adabun tuhaqqiqu lil 'abdi al-'awaqib al-hamidata wath-thimar at-tayyibata fid dunya wal akhirah. Dan ini merupakan adab-adab yang bisa mewujudkan, merealisasikan hasil atau akhir daripada kehidupan seseorang yang baik di dunia dan di akhirat. Wa min a'zami hadhihi al-hidayat at-tafaqquhu fi as-sahibi min haitsu al-ikhtiyar wat-tawaqqi. Dan di antara petunjuk-petunjuk yang agung dalam hal ini adalah kecerdasan seseorang, kepandaian seseorang dalam memilih teman. Hadis yang pertama yang beliau kutip di sini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mar'u ala dini khalilihi, al mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas agama khalilnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka cermatlah seseorang dalam memilih khalilnya. Lihatlah seorang di antara kalian dengan siapa dia berkhalil atau berteman. Jadi khalil ini maknanya para jamaah rahimakumullah lebih intens, lebih spesifik daripada teman biasa. Khalil itu artinya bahkan lebih di atas habib. Ya. Habib bukan dalam istilah habib pada umumnya, habibun artinya yang dicintai, ya. Seperti Nabi Allah Ibrahim punya julukan Khalil, Khalilullah atau Khalilur Rahman, ya. Khalil adalah orang yang benar-benar dikasihi, benar-benar dicintai. Artinya bukan sembarang teman, artinya teman yang sudah memberikan efek, yang sudah memberikan imbas betul, pengaruh betul kepada dirinya, sampai tumbuh, terjalin kasih sayang satu sama lain. Ya, ini namanya khalil. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya, bukan teman yang hanya sebatas kenal, salaman, ya, minta nomor HP selesai, bukan. Itu teman saya pernah berkenalan dengan dia, tidak. Tapi khalil adalah teman duduk, ya, teman bermajlis atau teman majelis, yang kemana-mana tuh biasanya bareng, ya, satu visi misi, ya. Ini maksud daripada khalil, ya. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya, agama temannya. Ya, artinya jika temannya baik maka baik, ya. Artinya ukuran seseorang tuh gampang. Kalau ingin tahu orang ini baik atau tidak, ya, para wali yang punya anak perempuan, ketika ada yang minta anaknya, tinggal kita lihat tuh khalilnya siapa, teman-temannya siapa, cukup itu membuktikan kebaikan atau keburukan orang itu. Yaitu indikator paling kuat itu. Ya, kalau mau lihat agama calon pelamar, nah, gampang. Lihatlah orang-orang sekitarnya, dengan siapa dia duduk, ya, teman karibnya, teman sejawatnya yang dekat dengan dia. Ini mana daripada khalil.
Beliau mengatakan faqad afada hadzal hadits anna as-sahiba mu'athirun fi jalisihi wa la bud. Fa in kana dha khairin athara fihi khaira wa in kana dha syarrin athara fihi syarra. Kata beliau, hadis ini memberikan faedah bahwa sahib itu, teman itu sangat memberikan pengaruh kepada teman duduknya. Wala bud, dan itu hal yang pasti itu. Tentu, ya. Nanti kita akan baca beberapa asar terkait hal ini. Fa in kana dha khairin athara fihi khaira, kalau baik pasti memberikan imbas yang baik, pengaruh yang baik. Sebaliknya wa in kana dha syarrin athara fihi syarra, kalau buruk pasti memberikan efek yang buruk, ya. Wa lihadza wajaba 'alal muslimi an yatafaqqaha fi hadzal bab. Kata beliau, oleh karena itu wajib bagi seorang muslim, ya, yatafaqqah fi hadzal bab, ya, benar-benar mengetahui akan bab ini. Wa an yatakhayyara minal ashabi man yakunu fi suhbatihim khairun lahu, dan hendaknya memilih teman-teman yang dari pertemanan itu mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Walihada qala falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, falyanzur kata Nabi, ini ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah, ya, orang-orang yang akan kalian jadikan khalil. Kalau baik silahkan diambil, kalau buruk maka silahkan dijauhi para jamaah. Ya. Kemudian selanjutnya waqad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab mathalan badi'an yuwaddihu hal al-ashab min haitsu at-ta'thir fi al-khair aw asy-syarri. Beliau katakan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan yang bagus, yang indah, yang menjelaskan akan keadaan teman-teman dari sisi efeknya atau pengaruhnya, pengaruh baik atau pengaruh buruknya. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su'i ka hamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan, ya, al-jalisis salih, teman duduk yang baik, dan teman duduk yang yang buruk, ya, ka hamilil miski. Yang baik itu seperti orang yang penjual minyak wangi, penjual kasturi atau misik. Adapun teman duduk yang buruk diibaratkan dengan nafikh al-kir, ya, pandai besi, ya, pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau orang yang kemana-mana bawaannya parfum, ya, hamilul misk, istilahkan dengan hamil karena kemana-mana penjual dulu, ya, dengan kantongnya misik itu dibawa-bawa, ditawarkan kepada orang lain, ya, makanya diistilahkan dengan hamil, dia yang membawa. Kalau sekarang kan kebanyakan berupa toko, ya, berupa toko, ya. Kalau dahulu para penjual parfum itu dengan kantong besarnya membawa barang atau menawarkan kepada para pembelinya, ya. Dia katakan imma an yuhdhiyaka, ya, kalau enggak kamu diberi, ya. Biasa di toko parfum pun Anda pasti dikasih, disuruh nyium, pasti nempel nih satu. Bahkan kalau nyoba banyak Anda dapatnya banyak tuh, ya. Wa imma an tabta'a minhu, kamu kalau enggak ya kamu bisa membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, ya, dan yang ketiga kamu pasti dapat kecipratan wanginya tuh, ya. Dekat-dekat sama orang yang wangi, ya wangi juga pada akhirnya, ya. Ini permisalan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa nafiqul kir, kalau pandai besi, sebaliknya, imma an yuhriqa thiyabaka, kalau enggak bajumu bisa kena api sehingga terbakar. Wa imma an tajida rihan khabithatan, atau kamu mendapati bau yang enggak enak, ya. Mungkin kalau zaman sekarang nafiqul kir itu bisa kita istilahkan dengan ahlul hisab. Kalau suka dekat sama ahlul hisab alias ahli rokok itu, ya, pas ameng mulai gabungko, ya, galampi gitu, ya.
kecipratan, ya. Dan wa hadzal mathalul badi' yuwaddihu anna as-sahiba mu'athirun fi sahibihi wa la bud, kata beliau hafizahullah. Dan ini permisalan yang indah menjelaskan bahwa teman itu benar-benar memberikan pengaruh kepada orang yang duduk bersamanya, pada temannya, ya. Wa annal muslima idza sahibal akhyara fa innahu la yusma'u minhu illa khaira. Kalau orang muslim berteman dengan orang yang baik, maka insyaallah tidak akan didengar dari mereka itu kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Ya, kalau anak Anda, ya, para bapak, para ibu duduk dengan seseorang yang dikenal baik di tengah masyarakat, maka insyaallah semua orang juga akan menilai anak Anda itu baik karena teman duduknya itu orang baik. Ya, begitu. Begitu juga sebaliknya, ya. Oleh karena itu cerdiklah dalam memilih teman, dalam memilih tempat atau teman duduk, ya. Kemudian beliau mengatakan idza sahibta barran biwalidayhi a'anaka 'alal birri wa idza sahibta wasulan lirahimihi a'anaka 'alas silah wa idza sahibta rajulan yuhibbu mu'awanatan nasi wa musa'adatal muhtajin a'anaka 'ala dzalika. Ya begini modelnya, kalau orang berteman dengan orang yang suka berbakti sama orang tua, pasti ketularan tuh. Ya pasti termotivasi untuk juga mencontoh daripada temannya itu. Begitu juga yang suka nyambung silaturahim, ya, yang suka bantu orang lain, suka bantu yang lemah. Begitu juga yang suka ke majelis ilmu, ya pasti ikut temannya. Ya paling tidak itu nyoba sekali. Dan alhamdulillah kalau ketagihan itu bentuk hidayah yang perlu disyukuri oleh orang itu, ya. Oleh karena ini pentingnya memilih teman yang saleh, ar-rafiq as-salih. Beliau katakan kemudian di sini war-rafiqus salihu la yakunu minhu illa da'awatun salihatun fi ghaibika wa syahadatik. Dan teman yang saleh, jadi teman itu di bahasa Arab tuh kadang diistilahkan dengan sahib, zamil, bisa juga rafiq, bisa begitu juga jalis, ada juga khadin, juga apa ya, qarin misalnya, itu teman, alif dan lain sebagainya. Itu makna daripada teman. Khalil, ya, yang tadi juga diistilahkan, ya. Ar-rafiq as-salih la yakunu minhu illa da'watun salihah. Biasanya kalau teman baik itu tidak muncul darinya kecuali doa-doa yang baik dalam ketidakhadiranmu. Orang kalau apalagi teman baiknya itu punya ilmu, ya, pasti dia mendoakan dalam senandungnya kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan untuk temannya. Melihat temannya futur, sudah tidak semangat dalam ibadah, dia doakan tuh. Kalau ingin doa yang mustajab, maka doakan saudaranya dalam fil ghaibah, artinya dalam kesendirian, ya. Itu ad'a lil qabul, itu lebih bisa cepat terkabul para jamaah, ya. Begitu juga waqafun an ghaibatika, dia juga melindungi kehormatanmu, ya. Wa an lamzika wa hamzika wal isaati ilaika, begitu juga akan terlindungi daripada keburukan-keburukan daripadamu, ya. Wa ammal asyraru fa inna suhbatahum da'un 'udhal. Adapun orang-orang yang buruk, yang jelek, maka pertemanan mereka itu da'un 'udhal, ibarat penyakit yang kronis, kayak kanker misalnya, yang terus menyebar dan merusak seluruh organ. Fa innahum imma an yajurrul mar'a ila af'alin muharramah, dan mereka ini teman-teman yang buruk kalau hendak menyeret seseorang pada perbuatan-perbuatan yang haram, aw annahu la yusma' minhum illa syarra, atau tidak didengar dari mereka kecuali kejelekan, ya. Padahal anak kita misalnya tidak ikut minum atau ngobat juga, tapi ikut duduk
maka sum'ahnya akan jelek tuh anak kita. Ya. Anak kita itu akan tercium oleh orang lain dengan bau yang tidak baik. Ya. Tidak harum, ya, padahal tidak ikut melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Wa ma'aluhu fi mulazamati suhbatihim ila nadam. Dan tempat kembalinya jika seorang itu memilih teman duduk yang jelek itu ila nadamin, pasti pada penyesalan. Maka para jamaah cerdaslah memilih teman duduk, teman bermajlis, karena ya sangat berpengaruh para jamaah untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Pengaruhnya itu bukan cuma di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an akan penyesalan orang-orang yang keliru milih teman. Ya. Dikatakan bahwa dalam sebuah riwayat, meskipun riwayatnya dhaif, ya, as-sahibu sahib, bahwa teman itu memang benar-benar kayak magnet, betul-betul bisa narik orang, bisa nyihir orang tuh, teman. Bahkan dengan kekagumannya seseorang pada teman itu gampang ikut seseorang. Makanya kita harus cerdas. Kalau salah pilih teman, salah pilih teman duduk, teman kumpul, maka pengaruhnya itu, kejelekannya itu bukan hanya di dunia, namun bisa ke akhirat. Bahkan yang ada hanya penyesalan. Ya, makanya Allah dalam sebuah ayat mengatakan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya, pada hari di mana orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka. Ini ibarat penyesalan yang sangat mendalam, ya, bagi mereka. Ya laitani, aduh saking engkau lamba akanca bi rasul, ya. Seandainya temanku dulu adalah Rasul yang memilih jalan baik, ya. Kalau zaman sekarang tidak ada Rasul, yaitu para pewarisnya Rasul, para ulama, para salihin, ya, orang-orang yang berada di atas jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, orang saleh, ya, orang siddiq, ya. Jadi orang-orang nanti akan menyesal kenapa dahulu tidak memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Nanti akan banyak penyesalan seperti ini, ya. Yaqulu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, duhai celaka diriku, ya, kenapa aku dulu, ya, mengambil fulan itu yang jelek sebagai teman, ya, sehingga menyesatkanku. Padahal peringatan-peringatan sudah datang kepada diriku. Oleh karena itu, para jamaah cerdaslah kita dalam memilih teman. Dan kalau kita mau duduk di sebuah majelis, jadi majelis di sini bukan hanya majelis ilmu, ya, majelis secara umum para jamaah. Apapun majelis, kenapa dikatakan majelis? Karena di situ dari asal jalasa yajlisu, ya. Di mana ada orang duduk, kumpul maksudnya. Di mana ada sebuah perkumpulan. Makanya di sini akan dibahas adab-adab bermajelis, berkumpul artinya, ya. Cuman majelis paling afdol adalah majelis ilmu tentunya. Majelis yang di dalamnya dikaji ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW, sehingga orang di dalamnya bisa ingat kepada Allah, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada majelis yang baik, ya, kita silahkan bergabung, ya. Di majelis yang mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan kita bergabung, berteman dengan orang-orang yang di situ, ya. Artinya kita harus juga cerdas melihat objek pembahasan majelisnya itu apa, ya. Kita harus cerdas juga melihat objek pembahasan di dalam majelis. Kalau omongannya kabar kata Temor, isinya candaan-candaan aja, ya dikurangilah, ya. Apalagi kita tahu isinya ghibah, ya, isinya hanya urusan adu domba atau pecah belah, ya. Dan kita tahu kadang di situ ada orang yang memang sumber daripada masalah misalnya. Sudah, jangan dekati majelis-majelis
seperti ini para jamaah. Karena di sini beliau mengatakan wa hiya mahma qawiyat wa tawassaqat ma'aluha ila tasarrum. Ya, jadi teman-teman buruk itu sekalipun dia kuat ya di dunia, pertemanannya sangat kuat dengan orang yang buruk ini, ma'aluha ila tasarrum, maka kembalinya ujung-ujungnya pasti pada penyesalan, pada perpisahan, perpecahan. Makanya Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Jadi pertemanan yang hakiki, yang erat, yang rekat dari dunia sampai akhirat adalah pertemanannya orang-orang yang bertakwa. Pertemanan dengan orang-orang yang saleh, yang bisa saling mengingatkan, saling memotivasi kita untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Itu pertemanan yang abadi hingga hari kiamat. Adapun selain itu, ba'dhuhum li ba'dhin adu. Ya dulu di akhirat padahal semakna, tapi nanti di dunia begitu dekat, tapi di akhirat kayak orang bermusuhan, lari satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa al arwahu junudun mujannadah. Ya, pernah dengar ya? Bahwa ruh seorang ruh orang yang beriman itu adalah ibarat junudun mujannadah, pasukan yang berada dalam satu kompi atau satu kumpulan atau satu kesatuan. Itu arwahnya orang-orang yang beriman. Junudun mujannadah, ibarat sekelompok dalam satu ibarat pasukan dalam sebuah kroni atau sebuah kesatuan. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis dengan sanad yang sahih. Ya, maksudnya apa? Jika saling cocok antar ruh satu sama lain, maka itu biasanya akan bertemu, akan berkumpul. Ya, dan adapun jika tidak cocok, tidak menemukan kesamaan antara satu sama lain, maka ruh-ruh ini akan berpisah, akan bercerai. Ya, kalau kita berbicara alam ruh, alam arwah juga, ini adalah alam yang ajaib ya. Ya, ruh itu merupakan alam yang ajaib ya, yang aneh memang. Dan tidak banyak yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang masalah ruh ini. Ya, katakan bahwa perkara itu hanya urusannya Allah, hanya miliknya Allah, dan Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi al arwah junudun mujannadah jamaah. Maksudnya apa? Maknanya apa itu? Bahwa manusia itu akan berkumpul bersama yang sevisi misi itu biasanya. Ya. Ini faedah daripada hadis ini. Orang itu biasanya akan berkumpul dengan yang sevisi misi, yang satu jalan, satu niat, satu tabiat, itu biasanya begitu. Ini maksud daripada hadis tadi itu. Ya, atau memiliki kesamaan dalam salah satu misinya. Itu bisa ngumpul tuh. Tapi kalau tidak, itu biasanya tidak bisa ngumpul. Ya. Dan ini alam arwah. Sehingga kita sadar atau tidak sadar ya, kita akan menyatu dengan orang yang satu visi misi dengan kita, yang satu niat, satu tujuan. Ya, coba perhatikan kehidupan nyata kita. Kita itu biasanya berkumpul sama orang yang memang sejenis dengan kita gitu. Memiliki kesamaan atau kecocokan minimal dalam satu kesamaan gitu. Perhatikan saja itu. Ini makna daripada al-arwah junudun mujannadah. Yang suka traveling ya biasanya ngumpul. Yang suka sepeda motoran biasanya ngumpul, disadari atau tidak disadari itu. Atau yang buruk misalnya,
yang suka main pinjol misalnya, ya kan ketemu sama yang main pinjol, atau suka main slot, ketemu itu biasanya. Ya, kayak dipermudah aja tuh. Ya. Tapi yang baik-baik, yang senang sama pengajian, senang silaturahim, itu biasanya ketemu. Dan senang kalau ketemu satu sama lain. Ini makna daripada arwah junudun mujannadah. Ada pepatah Arab juga mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan bertengger di atas dahan dengan yang sejenisnya, dengan yang sama gitu. Ya, merpati itu asik ngumpul sama sesama jenisnya, yang elang ngumpul sama elang. Tidak ada gagak ngumpul sama misalnya perkutut, tidak ada. Ya, at-tuyur ala ashkaliha taqa, itu pepatah Arab. Dan ini selaras dengan hadis al-arwah junudun mujannadah. Atau dengan makna lain hadis itu bahwa kecenderungan seseorang, ya, perhatikan, kecenderungan seseorang akan menggiringnya untuk dipertemukan dengan hal-hal atau orang-orang yang semisal atau sejenis. Jadi kecenderungannya kita itu akan menggiring kita itu pada untuk dipertemukan dengan hal-hal, orang-orang atau keadaan-keadaan yang memang sejenis atau disukai gitu. Misalnya kita itu orang yang ada seorang yang tidak baik misalnya, ya, ada orang yang tidak baik, itu kecenderungannya pasti yang tidak baik tuh biasanya. Ya, setiap main ke sebuah daerah itu pasti yang dicari hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya biasanya, ya, sesuai dengan kecenderungannya. Ya, hatta di kota suci, hatta di Makkah Mukarramah. Ya, pulang-pulang ya beremah umroh nah, ternyata Madinah pada bioskop kia ya gitu. Pada orang takjil bab kia ya, misalnya. Ya. Tapi kalau orang yang baik misalnya ke Amerika pun, ternyata di Amerika banyak markas dakwah ya. Gitu ya, pulang-pulang. Karena memang orientasinya selalu baik gitu. Jadi ruh yang baik itu pasti kecenderungannya itu akan membawanya, menggiringnya pada untuk dipertemukan dengan hal-hal atau keadaan atau tempat-tempat yang disukainya, yang disenanginya, yang semisal gitu dengan dirinya. Ya, bisa dipahami ya jemaah. Oleh karena itu kita harus berusaha memantaskan diri kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi teman-teman yang soleh. Ya, diberi teman-teman yang dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Pantaskan diri kita dulu untuk menjadi orang yang soleh. Ya, sehingga kita bisa berkumpul, tidak canggung ketika bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya, minimal kita punya kesamaan dari satu sisi dengan orang yang baik. Ya, kita lihat dimanapun ada perkumpulan, kita pasti itu arahnya menuju siapa kita duduk, pasti kita cari orang yang punya kesamaan sama kita, itu pertama kali itu. Betul kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Baik. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. Dan dari Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, ya, beliau ini mengatakan i'tabirun nasa bi akhdanihim, nilailah manusia itu dengan teman-teman mereka. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu, karena seseorang itu tidak mungkin berteman kecuali dengan siapa yang dia kagumi. Dengan siapa dia, ya, dengan yang dia kagumi seseorang itu. Dan ini secara umum ya, orang berteman pasti ada sisi kekaguman loh, kesukaan pada yang ditemani, pada temannya tersebut, ya. Ini kata beliau. Makanya nilailah manusia dengan teman-temannya, dengan teman-teman mereka. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak di sini athar beliau sebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Baik. Azan dulu mungkin.
Baik, para jamaah, kita mulai dari adab yang pertama, ya, adab bermajelis yang pertama. Famin hadhil adab, kata beliau, assalamu 'inda ad-dukhuli wal khuruj. Adab bermajelis, ya. Itu saya katakan tadi, majelis di sini majelis yang sifatnya umum, ya. Tidak harus majelis ilmu. Majelis alias perkumpulan. Di mana ada perkumpulan manusia, ya. Di antara adabnya adalah mengucapkan salam 'inda ad-dukhuli wal khuruj, ketika baru tiba atau mau berpamitan atau mau keluar dari majelis itu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intaha ahadukum ila al-majlisi falyusallim fa idza arada an yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqa min al-akhirah, rawahu Abu Daud. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seseorang singgah di sebuah majelis, ya, sudah tiba di sebuah perkumpulan, maka bersalamlah. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Kalau dia juga ingin berdiri pamit untuk keluar, maka juga hendaklah mengucapkan salam. Falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah, yang artinya yang pertama tidak lebih baik daripada yang kedua atau yang terakhir itu. Artinya sama-sama baik nih kedua. Sama-sama harus dilakukan. Sama-sama di antara adab bermajelis, yaitu salam ketika baru tiba, begitu juga salam ketika mau pulang atau pamit. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bada'a bis-su'ali qabla as-salami fala tujibuhu, rawahu at-Tabarani. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memulai dengan soal, artinya dalam riwayat yang lain bil kalam, dengan pembicaraan sebelum dia salam. Jadi ketika sampai ke sebuah majelis, dia langsung asal bicara gitu, ya, baik dengan peserta atau dengan yang memimpin majelis. Fala tujibuhu, maka jangan balas omongannya hatta yusallim, sampai dia mengucapkan salam dulu. Ya. Ini diantara etikanya, ya. Namun kalau yang baik di saat ini, ya, ini sebenarnya peringatan dari Nabi SAW akan pentingnya mengucapkan salam terlebih dahulu, sehingga sampai kalau ada yang tidak salam langsung main bicara sama orang yang ada di dalam majelis, itu jangan dijawab sampai dia salam dulu. Ya, ini sebenarnya peringatan dari Nabi SAW akan pentingnya mengucapkan salam terlebih dahulu. Meskipun sanad hadis ini telah dicek adalah dhaif, ya, para jamaah. Namun kalaupun ada
saat ini orang yang demikian, maka paling tidak kita harus asalamrah geluh ya, kasih peringatan gitu. Kasih peringatan. Demam langsung akan ya. Kok langsung ngomong, salamlah dulu gitu ya. Kita kasih peringatan ya. Begitu juga wa min adabil majlis idza dakhala al-mar'u alla yuqima ahadan min majlisihi liyajlisa fihi. Di antara adabnya kita itu tidak boleh membangunkan seseorang ya, atau menyuruh seseorang bangun dari tempat duduknya ya, untuk bisa dia duduki tempat duduknya ya. Ini tidak boleh ya. Akan tetapi kata beliau, lakin yatawassa'ul jalisuna lid-dakhil. Hendaknya orang-orang yang duduk di perkumpulan itu yatawassa', karena memang at-tafassuh atau at-tawassu' itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Makanya di sebuah majelis, khususnya majelis ilmu atau lebih khusus lagi di Jumatan ya, hendaklah para jamaah yang belajarnya harus ngasih contoh untuk terlebih dahulu mengisi soft-soft yang paling depan ya, sehingga yang terlambat itu dapat kebagian tempat duduk ya. At-tafassuh artinya berbagilah ya, berlapanglah dalam tempat duduk ya, pasepak kepi orang sebisa yang mau hadir di majelis itu ya. Jangan main renggang-renggang ya, atau soft 2, soft 3 belum tapi dia main duduk di soft keempat gitu loh. Penuhi dulu, mulai dari soft awal ya, mulai dulu dari soft awal, sehingga tidak ada nantinya jamaah yang datang terlambat akhirnya main melangkahi para jamaah di depannya, sehingga mengganggu fokusnya atau konsentrasinya dalam mendengarkan khutbah yang memang hukumnya wajib ya. Oleh karena itu khususnya di Jumatan itu kita harus tafassahu fil majalis ya, duduk yang enak gitu loh, duduk yang enak. Jangan juga terlalu rapat ya, yang menjadikan tidak enak satu sama lain dengan temannya. Ambil posisi yang enak, cuman jangan terlalu renggang-renggang sehingga makan tempat pada akhirnya. Nanti yang telat gak kebagian, pada akhirnya yang di belakang berdiri ya. Makanya ketika ada sebuah majelis, pemimpin majelis mengatakan tafassahu fil majalisi fafsahu ya, begitu kan bunyi ayatnya. Idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalisi fafsahu ya, jika pimpinan sebuah perkumpulan mengatakan ayo duduknya yang benar, ini di luar masih banyak yang belum, maka ya aturlah yang baik posisinya, yang enak semuanya, biar semua dapat kebagian. Kemudian di antara adabnya juga ini kita tidak boleh ya, jadi ngusir seseorang ya, itu ibarat kata ngusir ya, bahasa kasarnya. Adab ini tidak boleh kita nyuruh orang untuk berdiri, kecuali memang dia itu sebelumnya memang duduk di situ, karena dia itu lebih berhak ya. Tapi tentu dengan cara yang sopan ya, mungkin dengan mengatakan seorang kule ikan tohi, mungkin sampean bisa nyari ke tujuan saya lain. Itu haknya dia, karena dia sebelumnya memang duduk di situ. Tapi kalau tidak seperti itu, kita tidak boleh ya ngusir orang atau mindahin seorang, pindah ya, ini tempat duduk saya misalnya ya, kecuali itu kursinya memang punya dia, atau masjidnya punya aturan misalnya bahwa boleh membooking tempat misalnya. Nah itu perkara lain. Kemudian di antara adabnya juga an la yufarriqa baina itsnaini fil majlis. An la yufarriqa baina itsnaini fi al majlis. Hendaknya tidak memisahkan antara dua orang yang duduk di majelis. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima. Tidak halal untuk seorang laki-laki memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ya, jadi datang ujuk-ujuk ya langsung nyelah nang tengah.
Nyela nih itu tidak boleh, kecuali minta izin. Boleh nggak saya duduk di antara kalian? Kenapa kata Syekh Abdul Razak, idza jaa ila majlisin fala yufarriqu baina itsnaini illa bi idznihima wa ghaliban julusu syakhsaini ila janbi ba'dihima yadullu ala anna thammata hajatan bainahuma aw amran iqtada an yataqaraba fi al-majlis. Ya, karena memang kadang antara dua orang ini punya keperluan, kepentingan, ya. Mungkin ada omongan yang harus dibicarakan, sehingga dengan datangnya orang yang menyela ini, ya dia merasa terganggu, gitu ya. Merasa terganggu. Kecuali memang duduknya, space-nya bisa diduduki oleh orang, ya. Tapi kalau jaraknya sempit langsung dia sela, ya, maka itu harus minta izin terlebih dahulu. Itu harus meminta izin terlebih dahulu. Wa yata'akkad hadza yaumal jum'ah, kata beliau, dan ini lebih ditekankan lagi ketika hari Jumat, yaitu di hari Jumat. Itu ada hadis yang memang jelas dikatakan la yaqtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriqu baina itsnaini. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, ya, bersih diri, ya, kemudian meminyaki, ya, apa yang biasa diminyaki, ya, rambut, jenggot misalnya, atau dia menggunakan parfum yang baik, kemudian dia keluar untuk sholat Jumat, fala yufarriqu baina itsnaini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu tidak memisah antara dua orang, tidak memisah antara dua orang. Thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Kemudian dia itu salat, ya, salat 2 rakaat, dan dia diam dengerin imam khutbah, kecuali diampuni dosanya, ya, antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya. Ya, ini pahala yang sangat luar biasa para jemaah. Syekh Abdul Razak menambahkan di sini at-tafruqa baina itsnaini, memisah antara dua orang, maksudnya duduk di antara keduanya, ya, yang artinya duduk yang mengganggu, ya, kecuali memang ada space untuk duduk, artinya ini dua orang tidak punya kepentingan, itu tidak ada masalah. Wa iqamati ahadihima wal qu'ud makanahu, atau menyuruh seorang untuk berdiri agar dia bisa duduk di tempatnya, ya, ini termasuk di antara tafruqah baina itsnaini, memisah antara dua orang, au mujarrad at-takhatti, atau sebatas melangkahi orang yang duduk di majelis, itu termasuk at-tafruqah baina itsnaini, kata Syekh Abdul Razak. Ya, jadi kita jangan sering-sering tuh ketika masuk ke dalam majelis, ya, kita itu main melangkah-langkahi orang yang ada di majelis itu, ya, melangkah-langkahi orang yang ada di majelis itu, ya, apalagi langkahnya sampai tinggi, sampai sejajar dengan kepala misalnya, ya. Kemudian di antara adabnya juga alla yatanaja fihi ithnani dunas tsalits, ya. Tidak, at-tanaji maksudnya adalah al-kalamu sirran, ya. Tidak bisik-bisik, ya. Tak atok-kotok ketika sedang bertiga, maka dua orang ini jangan main bisik-bisik, ya, hatta dengan isyarat, ya, yang banyak sekarang dengan isyarat, pakai isyarat mata, ya, akedes, atau pakai isyarat tangan juga, ini tidak boleh pakai isyarat tangan, apalagi orang sampai lihat nih, ya, itu sama itu, sama denda orang atau kotor orang berbisik, ya, maka ini tidak boleh. Karena larangannya jelas, idza kuntum thalathatan fala yatanajatsnani dunal akhar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min adabihi, dan di antara adabnya juga para jamaah, an-nushu lil ikhwani wal julasa. An-nushu lil ikhwani wal julasa wa salamatu as-sadri min al-ghish wal khadi'ati wal makri. Dan di antara adab juga bermajlis, an-nushu lil ikhwan, memberikan nasihat antar sesama orang-orang yang duduk, dan juga selalu menjaga kebersihan hati dari al-ghish, ya, dari unsur menipu dan juga berbuat makar, kata beliau, ya.
an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan juga untuk umumnya masyarakat muslim. Rawahu Muslim. Ya, kita tahu agama kita itu dibangun di atas dasar nasihat. Ya, kita tempatnya salah dan dosa para jamaah. Ya, nasihat itu tak ubahnya seperti makanan dan minuman kita para jamaah. Kita butuh siapapun kita, apapun jabatan kita. Ya, ustadz-ustadznya, kiainya, muftinya butuh sama nasihat jamaah. Ya, kita bermajlis, ya, jadikanlah hal yang lumrah dalam memberikan nasihat. Dan nasihat di sini maknanya bukan hanya sebatas memberikan wejangan atau peringatan, ya, dengan hal-hal yang baik, tidak. Saya pernah menjelaskan pada pertemuan yang mungkin beberapa yang lalu bahwa an-nasihat di antara maknanya iradatul khairi lil mansuhilah. Jadi keinginan seseorang yang tulus kepada yang dinasihati agar kebaikan itu sampai kepada dirinya, ya, dengan cara apapun, bagaimana kebaikan itu bisa sampai kepada orang yang dinasihati para jamaah, ya. Dan di antara asas yang paling pokok dalam bab menasihati saudara, hendaknya kita memposisikan diri seperti yang dinasihati. Artinya hendaklah kita punya prinsip mencintai yang dinasihati sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, seorang tidak sempurna keimanan orang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini asas dalam memberikan nasihat para jemaah. Asas dalam memberikan nasihat. Makanya dalam hadis berikutnya, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bay'atu Rasulullah SAW ala iqamatis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslimin, rawahul Bukhari. Aku berbaiat di depan Rasul SAW atas 3 hal: mendirikan salat, iqamatis salat, menunaikan zakat, dan saling memberikan nasihat untuk tiap muslim. Ya, artinya menginginkan kebaikan itu sampai kepada saudara kita sesama muslim, ya. Melihat misalnya orang ini perlu bantuan, ya kita bantu. Orang ini butuh bimbingan dari segi ilmu, ya, kita bimbing. Jadi kita melihat teman kita itu sebagaimana melihat diri kita sendiri. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu, dia itu pernah para jamaah membeli seekor kuda, ya, membeli seekor kuda dari temannya, yang mana setelah dia beli sampai di rumahnya, dia dapati kuda yang dia beli dari temannya itu yusawi aktsar. Artinya dia misalnya beli dengan harga 20 juta kuda ini. Tapi setelah sampai di rumah, dia mendapati kuda ini tak pantas, kuda ini harganya 20 juta. Ini lebih nih dengan kualitas yang ada di kuda ini. Ya, setelah berapa hari akhirnya dia pergi ke penjualnya lagi. Kuda kamu itu tidak pantas 20 juta harganya. 40 juta ini. Nih. Dikasih lagi tambahan 20 juta. Diterima sama penjualnya. Akhirnya pulang lagi. Yang Al-Bujali radhiyallahu an. Terus setelah beberapa hari, kok kayaknya ini bagus sekali kudanya ini. Ini yusawi aktsar, ini bisa lebih tinggi nilainya ini. Karena mungkin kecepatannya luar biasa dan lain sebagainya. Terus datang lagi. Kenapa? Melihat dia berkaca pada dirinya sendiri gitu loh. Bagaimana seandainya aku di posisi penjualnya dan tahu bahwa ini kuda memang nilainya jauh daripada harga awal gitu. Akhirnya datang lagi para penjualnya. Wah, kudamu ini luar biasa, tidak pantas 40 juta, 80 juta ini harganya. Dibayar juga. Ya. Jadi seperti inilah para jamaah melihat
ketika kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, berkacalah pada diri sendiri gitu loh. Sering-sering berkaca kepada diri sendiri. Bagaimana kalau diri sendiri di posisi yang diberi nasihat, yang diberi kebaikan, kan begitu. Baik, ada beberapa hal, cuman saya rasa cukup sampai di sini. Di antaranya adab yang terakhirnya adalah at-tawadhu' wa mujanabatu al-kibri. Harus berjiwa rendah diri dan menjauhi at-takabbur. Dan terakhir husnudzan bil ikhwan, ya. Harus didasari majelis itu dengan husnudzan kepada yang bermajelis. Baik, mungkin itu saja para jamaah yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua, ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.